Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bahas hadis yang ke-19 ya. Hadis Arba'in. Hadis ini tentang Ibnu Abbas yang dekat dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sangat tawadu, enggak sombong, sangat rendah diri, rendah hati. Ini Ibnu Abbas ini seorang pemuda, masih anak muda, masih gagah remaja lah gitu. Iya. Nah, lalu Rasulullah dia di belakangnya, di belakang Rasulullah. Rasulullah ngomong kepada mungkin santrinya, kalau kita santrinya, kiainya ya Rasulullah itu ya muridnya namanya Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah? Ya gulam ini wa'allimuka kalimat. Wahai pemuda, dia orang anak muda nih, saya akan ajarkan, berikan kalian, engkau akan ilmu beberapa kalimat-kalimat. Jadi ini kalimatnya luar biasa, Bu. Kalau kita amalkan, Masya Allah, luar biasa nih. Ya, super. Jadi nasihat dari Rasulullah kepada Ibnu Abbas dan juga kepada kita semua sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya tanya, ibu pengen bahagia nggak? Pasti. Pengen rezeki nggak? Pengen berkah nggak? Pengen sehat nggak? Ya, semua kita pasti pengen masuk surga, ridho Allah, bahagia dunia akhirat. Nah, ini diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kamu bisa menjaga ini, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan, kemudahan, ya, segala urusan dunia dan akhirat. Apa yang mesti dijaga? Ihfazillah yasfauka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Apa maknanya, Bu, menjaga Allah? Menjaga semua perintahnya. Ya, menjaga semua perintahnya. Allah perintahkan sholat, kita sholat. Allah perintahkan kita ngaji, kita ngaji. Allah perintahkan puasa, kita puasa. Allah perintahkan kita zakat, kita sedekah, kita haji. Semuanya perintah Allah kita jaga, maka Allah akan menjaga kita, menjaga kehidupan dunia akhirat kita, menjaga rezeki kita, menjaga keluarga, anak cucu, keturunan kita. Semuanya Allah jaga, dunia dan akhirat. Caranya jaga Allah. Apalagi sebentar lagi kan bulan Zulhijjah ya, Bu ya. Sebentar lagi bulan haji, bulan Zulhijjah. Itu kan ada amalan-amalan yang sampai-sampai Rasulullah mengungkapkan sahroni layan kusroni, 2 bulan yang tidak memiliki kekurangan, yang ada keutamaan, keistimewaan. Syahrul Ramadan wa syahrul Zulhijjah, bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Apa keistimewaannya? Zulhijjah itu ada hari Arafah, ada hari Idul Adha, Idul Kurban, ada ibadah haji. Makanya sangat istimewa bulan Zulhijjah itu. Lalu apa amalan-amalan bulan Zulhijjah? Nah, ini termasuk menjaga Allah, menjaga perintah Allah. Kita amalkan di bulan Zulhijjah nih, jangan lupa nih amalan-amalan bulan Zulhijjah yang sebentar lagi. Ada sebulan lagi ya? Oh, nggak sampai sebulan lagi. Berapa hari lagi, berapa minggu lagi ya? Ya. Pertama amalan kita adalah puasa. Puasa sunnah. Dari kapan? Tanggal 1 sampai tanggal 9. 1 sampai 9 Zulhijjah. Nah, ini amalan bulan Zulhijjah. Nggak mampu 9 hari, 2 hari. Nggak mampu 2 hari, 1 hari. Ya, kita wajibkan diri, walaupun dia sunnah, tapi pahalanya luar biasa. Apalagi pahala khusus tanggal 9. Man soma yaumu arafah yukaffiru sanatan madiyatan. Siapa orang puasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka dia mendapatkan pahala ampunan dosa 2 tahun yang lalu, 2 tahun akan datang. Saya tanya, ibu punya dosa enggak? Nah,
Nah, pasti. Nah karena itu Allah sayang, Allah sediakan ibadah amalan dengan melaksanakan puasa Arafah 2 tahun dosa kita diampuni. Lalu apa penjelasan? Kalau dosa yang lalu mungkin iya, dosa akan datang maksudnya adalah tidak ada hati keinginan melakukan dosa. Nah itu maksudnya. Dosa yang akan yang lalu diampuni, dosa yang akan datang tidak ada keinginan melakukan dosa. Nah itu tuh hebatnya tuh puasa Arafah. Keinginan berdosa nggak ada. Nah itu namanya Allah ampuni dosa yang lalu. Itu Bu ya, amalan puasa. Apalagi di situ namanya hari Arafah. Hari Arafah itu hari di mana jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Wukuf artinya diam, wukuf artinya merenung, wukuf artinya muhasabah. Lalu Arafah mencapai tingkat makin tinggi, dekat dengan Allah. Arafah ma'rifatullah. Makanya di situ doa mustajab. Ya, sedangkan orang yang melaksanakan di sana mustajab, kita juga dapat doa gitu. Caranya puasa Arafah jangan ditinggalin. Saya yakin kalau ibu mah 9 hari puasanya. Iya Bu ya. Iya. Insya Allah. Amalan yang kedua, takbiran. Kalau kita nyebutnya takbiran ya. Dari kapan? Ini ternyata riwayatnya tanggal 9 sampai tanggal 13 Zulhijjah Bu. Kalau kita kan biasanya cuma malam takbiran doang. Sedangkan takbiran hari raya Idul Adha itu dari tanggal 9 udah boleh. Jadi pas kita puasa Arafah kita takbiran, boleh nggak? Boleh. Jadi boleh tanggal 9. Ya, cuma memang nggak umum. Orang-orang paling ngapain ini belum lebaran udah takbiran. Ini khusus bulan karena memang nggak tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya kita. Nah, tanggal 9. Jadi berapa hari itu? 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari 5 malam takbiran. Ini Idul Adha. Kalau Idul Fitri hanya semalam aja. Habis sholat maghrib sampai nanti sebelum sholat Idul Fitri. Itu cuma segitu aja. Tapi kalau Idul Adha takbirannya 5 hari 5 malam. Coba kalau beduk habis itu bolong-bolong kayak iya 5 hari 5 malam. Tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Minimal selesai sholat yang biasa zikirnya subhanallah alhamdulillah masih tetap, tapi ditambah takbiran. Habis selesai maghrib, Jumat, Isya, subuh, zuhur, asar, takbiran tuh. Jadi selama tanggal 9 sampai tanggal 13 takbiran aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, takbiran. Iya. Emang ini khusus di hari bulan Zulhijjah. Membesarkan Allah, mengecilkan dunia. Lalu apa amalan yang berikutnya? Yang ketiga, ini paling besar nih, yaitu ibadah haji. Nah, ibadah haji ini ya Allah luar biasa Bu. Rezeki min haitsu la yahtasib. Itu adik saya harusnya berangkat tahun 2040, 17 tahun. Tapi Allah ceritanya ternyata cuma 5 tahun. Tahun ini beliau berangkat sama suaminya. Ceritanya begini Bu, ini takdirnya ya. Kakak ipar suaminya sakit stroke, tahun ini berangkat, harus ada pendamping. Akhirnya ditarik tuh adiknya mau dampingi, itu suaminya istri saya. Nah suaminya ini nggak mau berangkat kecuali sama istrinya, ditarik lagi, jadi narik 2 orang. Akhirnya berangkat bertiga 2025. Alhamdulillah. Itulah takdir Allah. Kan gara-gara ada yang sakit itu narik 2 orang, bayangkan tuh Bu. Bisa itu, bisa. Itulah takdir tahun ini berangkat 2020, harusnya 2042. Masya Allah. Daftar 2019, 2025 berangkat, kan cepet ya. Jarang itu terjadi.
Alhamdulillah. Itulah takdirnya. Insya Allah mudah-mudahan banyak haji yang mabrur. Haji ya Bu ya. Udah nyetor Bu? Udah. Alhamdulillah. Haji itu kan macam-macam. Haji Mansur halaman, haji kosasi ongkos, haji Abidin atas biaya bina jadi petugas haji. Macam-macam haji itu. Yang penting niat harus ada. Orang beriman muslim kalau nggak punya niat haji silakan mati dalam keadaan Yahudi, dalam keadaan Auzubillah. Kenapa? Karena haji itu merangkum semua ibadah. Ibadah hati, qalbiyah, ibadah lisaniyah, ibadah jasadiyah, ibadah maliyah. Semua ibadah ada dalam ibadah haji. Bayangkan tuh. Ibadah qalbiyah yaitu niat. Ibadah lisaniyah labbaik Allahumma labbaik dan zikir-zikir yang lainnya. Ibadah jasadiyah yang fisik semua, tawaf, sa'i, melempar jumrah, semuanya fisik harus sehat. Makanya harus manis totoa bagi yang mampu. Lalu apa? Ibadah maliyah harta ONH ongkos naik tahun ini berapa ya Bu? Hampir 60 ya? 60 kurang ya? 60 juta kurang. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ada teman saya bahkan karena antriknya 28 tahun, 30 tahun, itu anak-anaknya yang SMP udah daftarin semuanya. Iya, makanya ada haji yang paling muda umurnya cuma 20 tahun. Karena daftarnya dulu masih SMP, ada yang SD udah daftarin. Boleh, silakan kalau punya duit 25 juta kita nyetor ke BSI Bank Syariah Indonesia. Nanti nama kita udah dapat porsi, tahun berapa berangkatnya? Tidak. Ya Bu ya. Insya mudah-mudahan bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah itu haji. Kemudian amalan apa bulan yang keempat? Kurban. Nah ini nih penting nih Bu, kurban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika. Salatlah dan berkurbanlah. Salat dan kurban itu gak dipisah-pisahin. Ya, kurban itu ya artinya dekat. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, maka mesti kurban. Man wajada sa'atan, siapa orang yang punya duit lam tudohi, dia nggak mau kurban, bukan nggak mampu, tapi nggak mau karena bahil bin pelit alias kikir bin buntut gasiran pantat kuning bol nonton. Nah itu saking bahilnya nggak mau berkurban. Apa kata Rasulullah? Lam tudohi lam takrobahan musolana, jangan mendekati musola kami, jangan dekat-dekat masjid. Jangan dekat-dekat sholat di masjid. Kenapa? Karena dia nggak mau kurban. Handphone mampu nggak beli? Berapa harganya handphone? 3 juta, 4 juta kadang. Malah kalau handphone iPhone paling 20 juta. Atau yang tipis begitu tuh, waduh mahal. Ya Allah, mampu beli. Motor berapa motor, harga motor? Wah, ada yang harga 30 juta, 40 juta malah yang bagus mah ya kan? Ya NMAX, ada PCX, ada apa? Oh mahal banget. Mobil, ada yang mau beli mobil. Wah, ada mobil ratusan juta. Kurban yang 2 juta, 3 juta. Nah, berarti iya 4 juta lah. Itu 3 juta ada, kan 3 juta juga ada ya. Iya 3,5 juta. Kan itu bukan setiap hari, bukan setiap bulan, tapi setahun sekali. Caranya ibu kurban hari tahun ini ibu, nama ibu, tahun depan nama bapak, nama anak. Kalau punya rezeki kecampi 7 orang, ayah, ibu, anak, ada berapa? Itu boleh 7 orang. Misalnya jamaah majelis taklim al-kohar kurban atas nama siapa gitu ya. Ibu kurban, insya Allah biar kurban ya. Kurban dengan sapi, dengan kambing, atau dengan domba. Ada-ada aja. Nggak sah Bu. Kurban itu hanya 3 ekor nih. Onta, sapi, dan kambing. Selain itu nggak boleh, nggak sah. Ayam, soang ada. Walaupun sekandang, walaupun ribuan jutaan kambing nggak sah. Harus kambing, nggak boleh ayam, nggak sah. Harus kambing atau sapi. Atau kalau pengen ibu punya rezeki boleh onta Bu. Onta.
Ya boleh, cuma aneh. Orang Indonesia kurban onta. Viral itu di Indonesia ada yang kurban onta. Onta dari mana? Dari kebun binatang. Ya Allah. Ya Bu ya. Jadi nggak sah kurban dengan ayam. Kurbannya kapan? Posoli selesai sholat dulu. Tidak sah kurban itu sebelum sholat Id. Sholat Id, Idul Adha baru kurban. Jadi nggak boleh tuh kurban itu sebelum sholat, harus setelah sholat. Sampai kapan kurban itu? Dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Jadi kalau ibu punya duitnya tanggal 13, boleh nggak kurban? Boleh. Dan lebih murah. Harga kambing tanggal 10 3.500.000. Tanggal 13 2 juta dapat. Cuma masalah siapa yang ngurus. Siapa yang motong, siapa yang ngurus. Tapi tetap sah. Yang penting sebelum sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib tanggal 13, ibu kurban boleh. Silakan tafadhol. Ya, kurban jangan sampai kurban perasaan. Ya. Kurban itu Bu boleh dinikmati kecuali kurban nazar. Tahu nazar? Nazar ini janji, misalnya ibu anaknya lulus wisuda S2, S3. Saya sebelum hari ini Idul Adha nih, pokoknya Idul Adha nanti saya akan kurban. Itu semuanya 100% nggak boleh dinikmatin karena kurban wajib nazar. Tapi kalau kurban sunnah nggak ada nazar, boleh dinikmatin. Dinikmatinya cuma nggak boleh dari 1/3. Jadi jangan kurban kambing, minta kepala, minta paha, 3-3-nya, 4-4-nya. Ya. Itu bukan kurban namanya. Itu bakhil ya. Nggak sah. Tidak boleh lebih dari 1/3. Kurang boleh nggak? Boleh. Kurang misalnya minta hati doang boleh, minta paha 1 doang boleh. Yang penting jangan lebih dari 1/3 ya. Tuh kalau kurban sunnah. Mudah bisa berkurban ya. Saya salut sama orang pemungut sampah emak-emak, rumahnya reot ya, kurban setiap tahun harganya kambing besar 3.500.000. Ya Allah, kita yang udah punya fasilitas tidak mau berkurban. Ini yang dipertanyakan iman kita. Ada yang nanya, Ustadz, saya banyak hutang, boleh gak kurban? Ya, hutang lunaskan dulu. Kalau hutang motor yang setiap bulan, hutang apa lagi? Hutang mobil, tetap kurban. Ya, mudah-mudahan dengan kurban hutang cepat lunas. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya begini, dalam syariat setiap kita ngasih itu pasti Allah kasih lebih dari itu. 1 dikasih 700. Itu kata Allah dalam Al-Baqarah 261. 1 dikali 700. Jadi kalau ibu kurban 1 ekor kambing, Allah kasih 700 pahalanya. Itu minimal tuh, minimal. Ya, makanya orang yang kurban setiap tahun tidak jatuh miskin karena kurbannya. Nggak ada orang yang kurban, zakat, infak, sedekah, wakaf jatuh miskin karena kedermawanannya. Makin dermawan makin kaya. Itulah indahnya Islam, indahnya beragama. Jangankan kita, orang Cina juga tahu. Makanya orang Cina tuh kalau pengen laris dagangannya, setiap hari ngasih ampau dia. Setiap kongpi paca ya, tuh ngasih ampau, dia tahu dia. Karena kalau dia nggak ngasih itu nggak dapat rezekinya, nggak lancar katanya, dagangnya nggak beres. Nah itu makanya orang Cina aja tahu bukan Islam, apalagi kita orang Islam ya Bu ya. Jadi dengan kita memberi, Allah beri lebih dari yang kita kasih, insya. Nah, amalan kurban. Amalan yang kelima yaitu boleh dia. Amalan yang kelima adalah sholat. Tadi lupa ya. Harusnya yang kelima itu sholat Idul Adha. Jangan lupa ya Bu ya. Jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat Idul Adha karena sholatnya setahun sekali. Idul Fitri sekali, Idul Adha sekali, kan setahun sekali. Sholatnya tahu caranya Bu? Sama dengan Idul Fitri, cuma beda niatnya. Sholli sunatan Idul Adha rakaataini mustaqbilatin, berarti sunatan nilai. Cuma yang jadi masalah nih karena ibu-ibu nggak pernah sholat Jumat, jadi nggak biasa. Dia ngerasa kayak biasa aja, ceramah biasa. Beda Bu, khutbah itu bagian dari sholat. Jadi ketika khutbah tidak boleh negor orang aja, nggak boleh.
apalagi sampai ngobrol, negor nih misalnya, nih di samping kita lagi ngobrol baik, lagi gosip, kita negor nih, apa kau tak sungguh telah sia-sia sholat, batal sholatnya. Kayak begini, ibu sholat ngobrol gimana? Jadi pengganti sholat itu adalah ya khutbah. Makanya kita boleh tidak sholat duha ketika hari raya Idul Fitri, ketika hari raya Idul. Kenapa nggak sholat? Bukan nggak boleh, boleh aja sholat duha, tapi nggak boleh ditinggalin. Karena saking pentingnya sholat Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha dan Idul Fitri, sampai boleh tidak sholat duha pada hari itu. Iya, ini kan kadang-kadang masya Allah baru mulai alhamdulillah ngobrol semua. Lebih baik ibu tidak ke masjid, tidak ikut sholat daripada bikin dosa, ya kan ya. Jadi bukan dapat pahala sholat kalau ngobrol. Kalau sekarang ngaji nggak apa-apa ibu ngobrol, nggak masalah karena ngaji kan bukan ada rukunnya, karena khutbah itu ada rukunnya, bagian dari sholat, rukun khutbah. Khutbahnya pun 2 kali. Apalagi doa mustajab tuh, ketika khotib sedang duduk, ibu doa itu cepet dikabulin. Manfaatin. Nih khotib kan barakallahu li walakum, duduk kan ya. Nah, ketika duduk tuh hanya berapa menit, doa situ mustajab, sangat mustajab. Makanya kan kenapa ada bangku kan, ada kursi kan? Ya kan, karena dia emang sunnahnya begitu, bukan rukunnya begitu. Rukunnya begitu, harus duduk dulu baru kita dilanjutkan khutbah yang kedua. Itu baru doa kan. Nah, jadi sholat Idul Adha 2 rakaat, niat usolli sunatan li Idul Adha, rakaat ini mustaqbil qiblati sunatan lil ta'ala. Kemudian dibaca Allahu Akbar kabira, doa iftitah. Setelah doa iftitah kan Allahu Akbar sampai 7 kali. Rakaat pertama, rakaat yang kedua 5 kali. Di antara rakaat, di antara takbir itu baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Mikirin ya. Jangan ngelamun jadi zikir. Mikirin dapat bagian enggak? Bukan ngasih kurban, malah pengen nyari dapat bagian enggak. Ya Bu ya. Jangan lupa sholat Idul Adha. Ini termasuk jaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ya. Ija sa'alta fas'alillah. Kita lanjutkan hadis ini. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jadi kalau meminta, minta hanya kepada, dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Wa jasta'anta fasta'in, apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi kita itu semakin merengek-rengek, semakin menangis, semakin banyak minta, Allah senang Bu. Kalau sama manusia kita minta-minta, manusia nggak senang. Tapi Allah sangat senang kalau kita merengek, menangis setiap hari minta sama Allah. Minta rezeki, minta sehat, minta ilmu, minta berkah, minta keluarga sakinah, minta husnul khotimah, minta ridho Allah. Yang penting begini, jangan sampai mintanya mendomplang dunia doang. Minta hutang lunas, minta rezeki, minta sehat, minta pokoknya minta duit banyak. Jadi mintanya dunia dong, jangan. Jadi mintanya harus dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Jadi minta dunia dan akhirat. Kalau akhirat apa itu? Surga, ridho Allah, pahala, bahagia. Itu namanya minta akhirat. Ya Bu ya. Jadi jangan sampai minta itu hanya minta dunia doang. Boleh minta, boleh, tapi jangan dunia doang. Begini, ya Allah berikan hamba rezeki, duit aja 1 juta. Jangan kecil amat, jangan 1 juta Bu, minta mah. Mintanya triliunan gitu, jangan disebutin lah. Rezeki yang berkah, yang halalan, yang toiban begitu. Iya, minta juta ada buat lunasin utang gitu. Ya Allah, jangan ya Bu ya, minta yang banyak, menghalal yang dan banyak berkah, halalan, thayyiban. Nah, apalagi wa'lam anal. Nah, ini Rasulullah menjelaskan, seandainya semua orang berkumpul nih ingin memberikan manfaat, tapi
Allah tidak berikan manfaat, maka orang itu tidak akan dapat manfaat. Contohnya misalnya orang ingin menjadikan dia sebagai apa gitu, sebagai misal contohnya pemilu dah, ingin terpilih gitu. Wah, terpilih tuh. Kemudian dia memang Allah tentukan tidak akan terpilih, ya tidak akan. Walaupun orang ngasih duit satu orang 100.000 lah apalah, tapi nggak terpilih, ya iya udah. Kan ada yang dikembaliin karpetnya karena nggak terpilih, jadi iya. Ngasih masjid karpet, ngasih sound system, nggak terpilih, diambil lagi. Ya Allah. Ada tuh begitu Bu, caleg-caleg yang ngambil ngasih karena dia nggak jadi. Nah, kalau Allah nggak jadiin ya nggak jadi. Atau kebalikannya, ya walistamau la yaduruka bisain lam yaduruka bila bisain. Qad kataballahu alaika. Seandainya jika semua berkumpul membahayakanmu, ingin membahayakan semua itu manusia, tapi Allah tidak mau, maka dia tidak akan bahaya. Makanya semuanya adalah atas takdir Allah. Apa maksud di sini? Kita harus yakini dalam hidup ini ada qada dan qadar Allah, ada ketentuan Allah. Ada orang miskin, ada orang susah, bahkan dalam hidupnya susah terus, miskin terus, sakit terus. Tapi ternyata karena dia ridho dengan ketentuan Allah, di surga itu paling tinggi tingkatannya. Bahkan orang-orang pada ngiri. Ada yang ngomong begini dalam hadis itu, seandainya saya tahu kenikmatan yang Allah berikan seperti ini, lebih baik saya di dunia nggak apa-apa sakit, nggak apa-apa miskin, nggak apa-apa susah, karena di akhirat Allah berikan lebih tinggi tingkatan surganya. Ya Allah tuh. Jadi jangan anggap remeh orang yang cacat di dunia tapi dia ridho, orang yang buta, orang yang pincang, orang yang sakit, ya orang yang kanker, orang yang macam-macam penyakit lah. Orang yang hidupnya miskin, melarat, susah terus, tapi dia ridho dengan ketentuan Allah, di surga paling tinggi tingkatannya. Ya Allah. Padahal ibadahnya biasa aja. Kenapa dia lebih tinggi? Karena dia ridho dengan ketentuan Allah. Ya, kira-kira ibu mau miskin mau kaya? Mau sehat atau mau sakit? Nah, susah juga ya. Itulah memang kita nafsu begitu Bu. Makanya berat kalau ridho itu. Ya Bu ya. Saya pernah jelasin apa perbedaan ridho dengan ikhlas. Ya, ridho itu terhadap ketentuan Allah. Kalau ikhlas terhadap ibadah yang kita lakukan. Kalau ketentuan Allah misalnya, Allah kita udah berusaha tapi miskin. Kita udah berusaha tapi tetap sakit. Kita udah berusaha tapi tetap susah melarat. Itu ridho, namanya ridho dengan ketentuan Allah. Kita sholat harus ikhlas, bukan ridho. Kita puasa harus ikhlas. Kita zakat, infak, sedekah, kurban harus. Kita haji, kita umroh harus ikhlas. Jadi bedain antara ikhlas dengan ridho. Kalau ikhlas perintah Allah yang kita laksanakan, kalau ridho ketentuan Allah yang Allah beri. Nah gitu. Itu bedanya ikhlas dengan. Soalnya ada orang ngomong, saya mah ikhlas Ustaz, saya miskin. Beda, bukan ikhlas, namanya ridho. Jadi kalau ikhlas perintah, kalau ini ketentuan Allah. Habis bilangnya ya. Kalau ini perintah Allah. Perintah Allah kita mesti ikhlas. Kalau ridho, kalau takdir Allah kita mesti ridho. Kan ada orang ngomong dia susah hidupnya, dia sakit, saya mah ikhlas susah, bukan ikhlas, saya ridho. Gitu kalimatnya ridho. Masya Allah. Makanya ada orang yang di dunianya susah tapi paling kaya di akhirat. Ada orang di dunia sakit-sakitan, di akhirat paling sehat, paling tinggi tingkatan surganya. Itulah karena dia ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang tuh pada ya Allah, pada menyesal gitu. Kalau tahu enaknya nikmatnya surga yang lebih tinggi ini, lebih baik di dunia saya susah, saya sakit, saya cacat, saya melarat. Coba kita kan susah memahami di sini ya. Iya. Iya, makanya nggak dapat tuh Bu. Kalau sakit ngeluh, kalau miskin ngeluh, banyak utang ngeluh, ya nggak dapat namanya, nggak dapat ridho Allah dan surga Allah. Nah begitu Ibu ya. Sama dengan orang doa,
Doakan setiap hari kok kayaknya nggak dikabul-kabulnya oleh Allah. Bahkan di akhirat, siapa yang ngomong bu? Seandainya doa semuanya dikabulkan, saya lebih baik di akhirat aja dikabul dulu, nggak usah dikabulkan. Sampai begitu ada. Jadi ada orang dijelaskan dalam hadis itu, orang seandainya doanya dikabulkan di akhirat, lebih baik di akhirat doang, nggak usah di dunia. Dunia emang nggak apa-apa, yang penting di akhirat. Sampai begitu. Saking hebatnya orang ini mendapatkan surga yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Selain Imam Tirmidzi, ifajil tajlu amaka. Jagalah Allah, Allah ada di hadapanmu. Ibu udah rajin ngaji, itu berarti Allah senang dengan kita, Allah sedang ngobrol dengan kita. Kalau pengen tahu Allah itu sedang ngobrol dengan kita, lihatlah kita sedang baca Quran. Tapi kalau kita senang lagi pegang handphone, ya, itu berarti kita dilalaikan oleh Allah. Na'udzubillahi min. Makanya kita minta kepada Allah, kita selalu dapat bicara dengan Allah. Orang yang dapat bicara maksudnya adalah orang yang selalu di hadapan Allah, orang yang selalu mengenal Allah, menjaga Allah Subhanahu ta'ala. Nah ini nih, ta'aruf ilallah firroha ya'rifka fisiddah. Kenali Allah ketika kamu senang, maka Allah mengenalmu ketika kamu susah. Jadi kalau kaya, kalau senang, kalau lagi di atas, jangan lupa diri, gitu istilahnya ya. Sebab kalau kita senang ingat Allah, lagi susah Allah ingat kita. Lagi kaya ingat Allah, lagi miskin Allah ingat kita. Jadi semuanya begitu. Makanya caranya adalah kenali Allah dimanapun keadaan kita. Lagi miskin, lagi kaya, lagi sehat, lagi sakit, kita kenal Allah. Atau kebalikannya, wa'lam anna ma akhtaka lam yakun yusibaka. Kata semua yang meliput darimu tidak akan tertimpa. Jadi begini bu, kalau Allah sudah menentukan seseorang, itu tidak akan tertimpa kepada orang lain. Jadi jangan iri dengan rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Makanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Semuanya ada. Orang ada yang rezekinya sehari 1.000, ada yang 10.000, ada yang 100.000, ada yang 1 juta, ada yang 1 miliar sehari. Ada bu, ada begitu. Jangan hasut, iri hati, dengki dengan rezeki Allah. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu. Makanya wa ma asabaka lam yakun liyahtaka. Tidak ada yang menimpamu kecuali tidak ada yang salah dari Allah. Jadi Allah yang berikan sesuatu. Yang penting kita mesti ikhlas perintah Allah, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah, annan nasra ma sabri. Kemenangan, kemudahan, kesenangan, kekayaan, keberkahan itu kalau dia sabar, kalau kita sabar. Sabar ya. Sabar ini ngomongnya enak bu, ngamalnya susah. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bahkan sabar itu pahalanya melebihi semua ibadah yang kita lakukan. Kalau kita melaksanakan haji, pahalanya mabrur. Kalau kita sedekah, pahalanya 700 kali lipat. Kita sholat berjamaah 27 kali lipat. Kalau kita baca Quran 1 huruf 10 pahala. Tapi kalau sabar pahalanya berapa? Itu kalau bahasa anak muda namanya unlimited. Tahu unlimited bu? Tidak terhingga, tidak ada batasannya. Az-Zumar ayat 10. Surah apa? Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar Allah berikan pahala tidak ada henti-hentinya, tidak ada batasannya. Makanya sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar nih lagi ngaji, sabar lagi sholat, sabar bangun malam, sabar kita bangunin anak, sabar kita taat kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah.
tidak mau hasut, tidak mau dengki, tidak mau sombong, ria, nggak mau dia. Sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menerima ketetapan Allah. Ya, takdir Allah, miskin, melarat, sakit, susah, Allah sudah berikan, kita sabar. Ini ngomongnya enak nih, ngamalinnya masalah. Jangankan ibu, Ustadz juga susah nih sabar nih. Makanya Nabi yang mendapatkan nikmat luar biasa, Nabi Ayub alaihissalam, karena dia yang sabarnya luar biasa. Sakitnya lebih panjang, ya, lama sekali sakitnya itu Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub, masya Allah, sampai setan pun putus asa untuk menggodanya, karena saking sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Dulu kaya jatuh miskin, dulu sehat jatuh sakit, dulu keluarganya bersama dia, sekarang ninggalin semuanya keluarganya, anak-anak, istrinya, sampai yang saking sayangnya istrinya meninggalkan dia karena udah menahan melihat Nabi Ayub tinggal kering atau tinggal apa, kulit sama tulang doang. Tapi sabarnya luar biasa, maka Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Gimana? Iya, makanya besar, hebat sabar itu. Pahalanya nggak ada hitungannya, pahalanya nggak terbatas. Wanal faraj mal karbi, bersama kesulitan itu, bersama kesusahan itu ada jalan keluar. Wa ana mal usri yusra, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bagaimana caranya? Coba lihat surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini wirid kalau hidup kita susah, ini wirid kalau kita banyak hutang, ini wirid kalau kita kejepit, susah banget hidup. Apa? Wa may yattaqillah, siapa orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar, solusi terhadap masalah hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oh, apa rezeki tidak disangka-sangka? Oh, banyak, Bu. Berangkat haji 20 tahun jadi 5 tahun, ya kan? Berangkat haji, alhamdulillah. Kenapa bisa tertunda? Karena ada haji akbar. Kenapa tertunda? Karena corona misalnya, kan? Ada hikmah di balik setiap peristiwa. Itulah bersama kesulitan ada kemudahan. Utang menjadi lunas, ya, susah jadi mudah, sakit jadi sehat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum ditutup dengan doa, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita langsung tutup dengan doa. Ibu-ibu jangan lupa nanti tetap bulan Zulhijjah kita ada zikir akbar, walaupun masih hari tasyrik tapi ya, karena kemungkinan Idul Adha itu hari tahu Jumat atau Sabtu dah. Kita lihat nanti keputusan pemerintah, ya, keputusan pemerintah Jumat atau Sabtu. Hari Ahadnya tanggal 13 itu kalau nggak salah tetap kita zikir akbar hari tasyrik. Hari tasyrik kita ada zikir akbar setiap minggu kedua. Ibu hadir ya Bu ya, hadir dong kali-kali minggu kedua dari jam 3 sampai jam 8, sampai kayak begini jam 8 selesai acara. Jam 8 kita selesai. Mulainya kalau mau dari jam 3 kita sholat tahajud berjamaah. Jam 3 sholat tahajud, sholat subuh, baca 7 surah, Yasin, Ar-Rahman, Waqi, Al-Muluk, Al-Muzammil, surah Jin, surah Al-Fajr, tausiah dari guru yang kita undang, biasanya 2 orang, lalu zikir sampai jam 8 paling lama tuh jam 8. Insya Allah, mudah-mudahan bisa hadir ya. Insya Allah, dekat dari sini ya. Demikian kita akhiri dengan doa, bi barokati wa karomati al